Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niki Sindra, NPM C1 CNL 2214. Nah, kali ini saya sedang menempuh kuliah di semester 2 jurusan akuntansi di Universitas Bengkulu. Dan di salah satu mata kuliah di semester 2 ini, kami dianjurkan untuk membuat video yang menjelaskan kembali materi yang paling menarik di semester ini. Terkhususnya mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak M. Yasir Iqbal, Daulay SE MBA. Nah, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Operation Management and Quality. Nah, pengertiannya apa sih dari manajemen ini? Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Pengertian dari kualitas sendiri adalah tingkat baik atau buruknya suatu mutu produksi. Dan manajemen kualitas adalah taraf rangkaian tindakan yang digunakan untuk memastikan kualitas barang atau jasa yang diproduksi. Nah, selanjutnya adalah dua manajemen operasi. Yang pertama adalah operasi jasa. Operasi jasa sendiri mengacu pada manajemen operasional yang terkait dengan penyediaan dan pengiriman layanan kepada pelanggan. Manajemen operasi jasa sendiri dapat mencapai tujuan seperti memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan, pelanggan yang meningkatkan loyalitas, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompetitif. Nah, selanjutnya adalah manufaktur barang. Operasi manufaktur barang melibatkan produksi fisik atau membuat barang dengan menggunakan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Selanjutnya, 4 aspek operasi jasa. Yang pertama adalah interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan sendiri adalah proses saling berinteraksi antara perusahaan dan penyedia layanan dengan pelanggan dalam konteks bisnis. Interaksi ini dapat terjadi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk langsung atau tatap muka, telepon, email, pesan teks, obrol online, media sosial, atau melalui aplikasi khusus. Nah, yang selanjutnya adalah keberadaan pelanggan. Keberadaan pelanggan adalah tentang pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya pelanggan dalam. Ini mencerminkan kesadaran perusahaan akan peran sentral peranan dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka. Dan selanjutnya adalah produk jasa yang tidak terwujud dan tidak bisa disimpan, dan pertimbangan kualitas jasa. Pertimbangan kualitas jasa ini bantu dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, meningkatkan kepuasan, dan membangun loyalitas. Nah, yang terakhir itu adalah produk jasa yang tidak terwujud dan tidak bisa disimpan. Maksudnya di sini adalah produk jasa ini tidak terwujud dan tidak dapat disimpan dalam bentuk fisik. Nilai dan manfaat Nilai dan manfaatnya itu terletak pada pengalaman, pengetahuan, atau hasil yang diterima oleh pelanggan. Selanjutnya, ini adalah prinsip manajemen operasi dan kualitas. Yang pertama itu adalah fokus kepada pelanggan. Fokus kepada pelanggan adalah pendekatan bisnis yang memprioritaskan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama dalam sebuah aspek operasional perusahaan. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Fokus pada kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan karyawan. Keterbatasan karyawan adalah
eh, keterbatasan karyawan, prinsip manajemen operasi dan kualitas. Nah, keterbatasan karyawan ini adalah keterbatasan di mana karyawan ini tidak dapat bergerak atau berinovasi secara bebas. Maksudnya adalah pendekatan proses, pendekatan manajemen, dan perbaikan secara terus-menerus. Tujuan dari manajemen operasi dan kualitas ini ialah yang pertama menetapkan visi dan standar kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan. Nah, yang kedua itu meningkatkan semangat dan motivasi kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan klien terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, menghadirkan inovasi atau pengembangan dalam perusahaan melalui peningkatan kualitas. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.